menyambut-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Kami menyambut-Mu dengan hati yang penuh rindu. Berkaryalah atas kami, beracaralah atas ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang luar biasa. Haleluya. Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Amin. Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Amin. Sehingga kita bisa ada di tempat ini. Tuhan memberiku kekirangan. Mari bersama-sama. Dan sukacita melimpah. Amin. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Berikan aplaus yang luar biasa. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah dikenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, amin, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah dikenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kekirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah dikenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kekirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kekirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan paduan suara dari wanita bijak.
maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Bapa, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Kita akan memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, ku
Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Haleluya, haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, Engkau Allah Maha
Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus, 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 kudus. Terima kasih Yesus Allah yang kudus. Yesus, Yesus. Engkau Allah yang luar biasa bagiku. Sungguh kau baik. Terima kasih Yesus. Kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Layak dipuji, layak disembah. Amin, kau layak dipuji, layak disembah. Amin, kau layak, layak dipuji, kau layak disembah. Amin, kau layak, layak dipuji, layak disembah. Amin, Jesus, kau layak, layak dipuji, layak disembah. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Yesus layak dipuji, Yesus layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Oh ya la bala bala ya la wasidi la bala bala ya la mo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau layak, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin, amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sang
Engkau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Amin, amin. Mukjizat. Oh, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku. Mari semua sama-sama katakan dan akui. Karena salib Amin. ku menang. Amin. Engkau yang berkuasa, Sanggup Kau sanggup untuk melakukan. Amin. mukjizat. Oh, karena salib-Mu ku hidup.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau menganugerahkan hidup kepada kami semuanya pada hari ini. Kami sudah berada, berdoa, memuji, menyembah Tuhan di bait-Mu yang kudus. Saatnya Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu supaya kami juga semakin mantap di dalam keselamatan yang sudah kami peroleh. Tidak akan pernah kami lepaskan lagi, tapi terus semakin kami pupuk dan berkembang dengan iman yang semakin luhur dan semakin mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mari kita mulai, kita buka dengan Roma pasal 3, ayatnya yang ke-20. Roma pasal 3, ayat yang ke-20. Roma 3 ayat yang ke-20, sama-sama dengan saya katakan, Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa salah, tidak mungkin bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. Bapak Ibu, saya selalu mengatakan ini supaya jemaat menyebutkan ini berulang-ulang, supaya Anda tahu Alkitab adalah firman Allah, sabda Allah. Ya, kalau sabda Allah itu menempatkan tempat yang tertinggi. Kenapa dia bisa menempatkan tempat yang tertinggi? Bapak Ibu tahu, semua alam semesta ini terjadi karena sabda Tuhan, karena firman Allah. Karena Allah berfirman, jadilah binatang, jadi alam semesta, jadilah terang, dan sebagainya. Sabda itu berkuasa sampai hari ini. Jadi dia bukan sekedar buku suci, kitab suci, tapi dia adalah firman Allah. Nah, mari kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sekali lagi saya yang bacakan, Bapak Ibu perhatikan ke layar sini dan supaya firman Tuhan ini meresap ya. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Tauratlah orang mengenal dosa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan yang melakukannya. Ini kata-kata yang pertama juga sudah jadi berkat. Tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah. Aku bisa dibenarkan di hadapan manusia, karena orang itu kenal dengan Bapa. Gitu ya. Polisi sekalipun juga bisa pro sama Bapak. Dia tahu nih Pak Pendeta, kali ini ya jadi punya salah, saya benarkan. Tapi firman Tuhan, di hadapan Allah, aku tetaplah salah. Halo, sampai sini bisa dengar? Tangkap? Tangkap? Halo? Ya? Ya ini penting, sebelum Bapak lanjut ini. Tidak seorang pun, siapa pun juga, mau menteri, mau pejabat, mau presiden, tidak ada yang bisa dibenarkan di hadapan Allah. Bahkan dengan hukum Taurat pun tidak bisa. Hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Nah, Bapak mulai ceritakan, apa itu hukum Taurat? Kok dia tidak menyelamatkan? Sementara orang begitu mengagungkan ya. Nah, ini Taurat ini keluarnya di masa-masa Perjanjian Lama Bapak Ibu. Jadi kita nih kenal ada 2 ya. Satu dulu saya kenalkan. Yang pertama, yang enak kok jadi jemaatnya Genpil. Dikasih pelajaran yang luar biasa. Tinggal Bapak Ibu aja. Mau tumbuh atau tidak. Kita nggak pernah sini firman Tuhan yang ecek-ecek ya. Tapi firman Tuhan yang itu kalau istilahnya makan tuh, makan yang kenyang, makan yang sehat, makan yang limpah ya. Ini Taurat. Ya, kurang lebih begini. Taurat versus lawannya anugerah. Nah, ya. Anugerah. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa dibaca ya. Lalu apa itu Taurat? Taurat itu zaman Perjanjian Lama.
Alkitab tuh dibagi dua, ini sekaligus ngajar semuanya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama tuh mulai dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Yang perjanjian baru, Matius sampai Wahyu, ya, dua itu. Jadi kalau di Alkitabnya nih Bapak Ibu, ini di kitab Kejadian, kalau disebut PL tuh sampai kitab Maleakhi. Yang ini Matius sampai Wahyu. Nanti lain kali kita bikinkan kuis berapa jumlahnya. Yang PL, PB, itu bisa anak-anak kecil juga jadi kuis. Taurat. Taurat itu berasal dari bahasa Torah. Torah. Taurat itu Torah. T-O-R-A-H. Torah. Jadi nyebut Torah juga benar, Taurat juga benar. Tapi Torah bahasa aslinya kita, jadi Taurat mirip-mirip kan? Taurat. Artinya apa? Torah itu artinya hukum, instruksi, perintah, apalagi didikan, ajaran. Nah itu. Ya, Torah itu bahasa aslinya Ibrani, yang artinya instruksi, didikan, ajaran, perintah. Jadi artinya dia dari segi bahasanya tidaklah merupakan sarana keselamatan. Taurat itu diberikan berupa apa? Perintah-perintah, hukum, apalagi instruksi, didikan, wejangan, mengatur hubungan umat dengan Tuhan dan hubungan umat dengan sesama. Halo? Jadi Taurat itu ngatur ini umat, gimana sikap umat dengan Tuhannya, ini Tuhan. Nah itu diatur dengan Taurat. Haruslah kamu mempersembahkan ini, kalau saudara berbuat salah, ini. Nah lalu umat dengan sesama umat, kanan kiri. Ini namanya Taurat. Sampai sini bisa dengerin? Halo? Ya. Sekali lagi, Taurat itu dari bahasa aslinya Torah. Torah itu artinya perintah, didikan, ajaran, hukum, wejangan, instruksi-instruksi. Yang diberikan siapa? Tuhan. Tuhan langsung berikan, bukan karangan Musa loh. Bukan karangan manusia. Ketika itu, supaya apa? Umat yang dipilih dia itu, gimana hidupnya di hadapan Tuhan, ngerti caranya, aturannya. Menghormati Tuhan, jangan berzina, apalagi jangan mencuri, itu kan Taurat ya. Itu yang berikan Tuhan. Jadi ini hukum Tuhan, bukan hukum manusia. Tetapi tidak menyelamatkan. Kenapa enggak menyelamatkan Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Satu kesalahan, orang jadi benar itu kalau orang itu apa Bapak Ibu? Saya salah. Saya jadi bisa dianggap benar kalau apa? Dibela, apalagi? Saya salah, supaya saya jadi benar, gimana caranya? Ada yang ngampuni. Betul nggak? Diampuni. Tak lupakan Pak, udah lupakan, udah. Bapak oke aja gitu. Lega nggak hati saya? Oh lega. Saya mau kesalahan, misalkan nabrak orang, terus keluarga ngampuni saya terima sebagai saudaranya, sebagai sedulur yang baru. Lega nggak hati saya? Lega. Saya tidak dituntut lagi. Betul? Taurat menyatakan kesalahan saya, tapi tidak berkuasa mengampuni. Nah ini sebabnya Taurat nggak bisa membuat saya diselamatkan. Karena semua dosa saya tinggal terus dosa lama saya, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, tadi 1 menit tadi, tidak bisa diampuni oleh Taurat. Taurat bukanlah sarana untuk pengampunan, dengarkan baik-baik. Taurat bukanlah sarana untuk mengampuni, tapi hanya menunjukkan dosa-dosa kita, tunjukkan pelanggaran, nih kamu melanggar loh. Seperti misalnya hukum-hukum tilang segala macam. Orang ditilang
kalau belok kiri nggak pakai riting. Kalau per bulan dihantam terus, kena tilang. Betul Bapak Ibu? Saya nggak bawa SIM, saya nggak bisa tunjukkan STNK, saya kena tilang. Tapi kalau semuanya saya nggak salah, kan nggak masalah apa-apa. Betul? Setelah saya salah, gimana supaya saya itu dibebaskan dari kesalahan saya? Bayar denda. Betul? Bayar tilang, bayar denda. Nah, bayar denda itu sekalian kemana kalau saya salah melanggar Torah, saya bayar dendanya ke siapa? Gak ada. Gak ada. Hukum tidak bisa mengampuni. Halo, are you with me? Sisa terus bertumpuk-tumpuk. 2 jutaan kesalahan. Gak bisa selesai. Ngeri ya. Kalau Yesus nggak datang, kita tuh nggak tahu gimana masa depan kita. Makanya jangan sekali-sekali ada udah Kristen, udah kenal Tuhan tuh ditinggalkan agama itu, lalu Anda menyangkal Yesus lagi. Saya kasihan kalau orang gitu, kasihan banget. Ini Bapak jelaskan, ini penting hari ini pelayanan anugerah nih. Karena kita tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni kita, menghapuskan denda tadi itu. Dosa itu artinya kena denda. Bahasa gampangnya, telah kehilangan. Dosa itu kena denda. Tidak sesuai, kena pelanggaran. Tadi Bapak katakan, saya pergi, ada operasi zebra, diminta tunjukkan SIM saya, nggak bisa tunjukkan. STNK juga nggak bawa. Dulu nggak pakai sabuk pengaman, dan sebagainya. Kesalahannya udah numpuk-numpuk. Siapa yang bisa hapuskan kesalahan saya? Kalau saya bayar denda. Itu kalau bisa dibayar. Lah dosa sama siapa bayarnya? Dan siapa yang bisa mengampuni saya? Taurat tidak bisa mengampuni Anda. Sampai sini bisa ngerti? Terus Taurat itu dihapuskan enggak? Perlu enggak? Oh tetap. Firman Tuhan mengatakan tidak satu iota pun dari Taurat itu bisa dihapuskan. Sekalipun Yesus datang. Dia tetap tidak dihapuskan. Perjanjian lama, PL itu tetap berlaku sampai hari ini. Taurat tetap berlaku sampai hari ini. Tapi sekali lagi, dalam soal menghapuskan dosa, mengampuni dosa, Taurat tidak punya kuasa. Ada amin? Lalu siapa yang punya kuasa mengampuni dosa-dosa saya? Mari kita lihat di Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-6. Matthew chapter 9 verse 6. Matius pasal 9 ayat ke-6. Baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Sampai situ aja. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Satu, the only one, pribadi yang bisa mengampuni dosa saya. Taurat gak bisa mengampuni. Dia bukan sarana untuk mengampuni, dia hanya menunjukkan hukumnya begini loh. Kalau kita hidup, kenal Tuhan, lakukan begini. Kita punya sesama, tetangga kanan kiri, lakukan begini. Itu aja. Salah? Ya tetap bersalah. Terus siapa bisa mengampuni saya? Ini katakan, hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa-dosa saya dan Anda. Hebat gak Yesus? Hebat gak Yesus? Luar biasa gak? Kok dia gak kasih tepuk tangan loh buat Yesus? Yang luar biasa. Amin. Taurat begitu hebat, tidak bisa mengampuni dosa saya. Tapi hanya anak manusia, kata firman Tuhan, yang bisa mengampuni dosa. Dia diberi kuasa, dia punya kuasa mengampuni dosa. Maka ketika dia berdoa untuk orang yang sakit, anakku, dosamu sudah diampuni. Maka orang-orang Farisi mereka protes. Orang Farisi tahu bahwa Taurat pun tidak bisa punya kuasa mengampuni dosa. Siapa nih orang nih ngomong begitu? Halo? Farisi itu pintar-pintar gak Bapak Ibu? Pintar-pintar gak?
Saya kasih tahu dikit ya buat pengetahuan kita. Orang Farisi itu kalau sekolah Bapak Ibu, masuk satu angkatan nih, 1000 orang. Yang jadi orang Farisi itu cuma satu. 3 level sekolahnya. Lebih hebat dari orang masuk UGM ITB. Lebih hebat. Maka mereka sombong-sombong, punya pride. Menguasai hukum Torah ini luar biasa. Kepala di luar biasa. Mereka menguasai hukum ini. Ya. Nah, ini Bapak Ibu saya ceritakan sedikit nih. Jadi kalau misalnya satu angkat masuk, 1000 orang masuk, mereka tes gitu ya. Mereka diterima 1000 orang tadi, 1000 orang tadi terima. Nah, maka yang keterima itu mereka masuk pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu masuk disebut dengan Bet Hasefer. Bet Hasefer itu sekolah dasar Alkitab. Tiap hari baca Alkitab. Dibaca, pelajari. Kalau mereka lulus, ya, mereka dapat gelar, dapat anugerah disebut sebagai bar mitzvah. Bar mitzvah itu artinya mulai punya kedewasaan rohani. Yang dulu disebut orang awam, ini mulai ngerti Alkitab, baru mulai ngerti. Bar mitzvah itu baru mulai ngerti. Naik tingkat lanjut lagi, dia udah mulai rontok ya, naik lagi. Dari Bet Hasefer, naik lagi, tadi Hasefer, naik ke Bet Hamidras. Bet Hamidras, ini tingkat lanjutnya lagi ya. Bet Hamidras. Ini di luar itu udah Bapak coret-coret aja ya. Bet itu rumah. Ini Hamidras. Kalau Bet Hasefer tadi artinya ada rumah kitab. Tadi Bet Hasefer. Hasefer itu rumah kitab. Hasefer. Ini Bet Hamidras. Ya. Mereka selalu pakai istilah rumah-rumah. Nah ini rumah kitab, ini rumah belajar. Tadi Alkitab yang tertulis, logos tadi itu yang Bapak Ibu punya. Sekarang udah belajar apa? Ini keputusan para nabi dan juga rabi-rabi dulu yang tidak ditulis dan dianggap itu sebagai wahyu Tuhan juga. Misalkan, nih saya jelaskan nih hukum tadi itu. Nah, dicatat Pak Nono, tapi tidak ada di kitab kan? Nah, Hamidras itu artinya orang belajar keputusan-keputusan, penjelasan-penjelasan para rabi-rabi ketika mereka ngajar di Bait Allah. Dicatat, namanya Hamidras ini, orang belajar ini. Nah, dari 1000 orang tadi yang masuk, setelah lulus ikuti Bet Hasefer, Bet Hamidras, tinggal 900 gugur, tinggal 100 orang. Baru masuk akademi, yang paling ngerti ini, akademinya. Mereka belajar apa di akademi ini yang 100 orang tadi? Nah, mereka belajar sekarang kumpulan ya, pengajaran rabi-rabi. Tentang pengertian kitab, misalnya Torah tadi apa artinya, kayu penaga apa artinya, itu dikuasai. Dari 100 tadi yang lulus 1 orang yang diwisuda. Dia jadi sebutnya Farisi atau ahli Taurat. Sombong gak dia? Sombong. Wong bisa cuma 1 kok lulus. Segitu banyak anak orang, dulu orang pengen, kalau sekarang orang pengen lulus dari UGM, pengen lulus dari ITB, UI, sekarang kan begitu ya. Universitas ternama atau dari Oklahoma, dulu ya pengen lulusnya dari akademi para rabi ini. Sekolah yang paling topnya dulu begitu. Kamu orang tua, kalau anak udah dewasa umur 12 tahun, udah disapi, udah bisa mandiri, dikirim pesantren dulu, pesantrennya di sana, di Yerusalem. Jadi itu belajar semuanya, pulang-pulang lagi, rontok lagi, cuman 1, jadi Farisi. Dia sombong, dia merasa dia punya apa? Punya ilmunya. Maka ketika Yesus berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Mereka protes,
Karena mereka menguasai Alkitab ini. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa mengampuni dosa orang lain. Nggak ada. Bahkan Taurat pun nggak bisa mengampuni. Hukum tetap hukum. Salah ya salah. Betul nggak? Ya tebus dosamu. Dulu tebus dendanya itu lewat apa mereka? Korban darah. Dipotong lembu, potong kambing, ya sebagainya. Terus bagi korban darah. Tapi sisa nggak tetap dosanya? Tetap melekat. Yang bisa ngampuni cuma Yesus. Tanpa syarat apa-apa. Dosamu sudah diampuni. Udah namanya anugerah. Itu namanya anugerah. Anda nggak usah bawa kambing, nggak usah bawa lembu, nggak usah bawa burung terkukur, nggak usah bawa apa-apa, nggak perlu sungkem. Cuman kalau ada hati Anda tulus sama Tuhan, Tuhan ampuni saya orang berdosa nih. Dan dia menjawab, dosamu anakku sudah aku ampuni, Anda diampuni. Disebut dengan anugerah ini. Jadi ini sama ini beda nggak? Beda sekali. Ini syaratnya banyak sekali. Ini cuman hati Tuhan melepaskan pengampunan karena dia berbelas kasih dengan Anda. Tidak ada syarat karena Anda cantik, karena Anda pintar, karena Anda kaya, karena Anda berbakat, karena apapun tidaklah jadi syarat. Hanya diampuni karena dia berbelas kasih dengan kita. Sekali dapat pengampunan itu, Bapak Ibu, ini disebut dengan anugerah, jangan pernah dilepaskan lagi. Pegang terus sampai kita mati. Ini jalan kita menuju kepada surga mulia kelak. Ada amin? Ada amin? Ya. Jadi Bapak Ibu udah sederhana Bapak, tapi ini orang belajar Alkitab seketebel gini, Bapak udah ringkaskan dalam beberapa menit aja udah Anda ngerti. Taurat itu nggak bisa mengampuni. Taurat hanya merupakan hukum yang menjelaskan jenis-jenis pelanggaran manusia. Bapak Ibu saya katakan lagi, kalau Taurat tidak ada, kita berdosa nggak? Nggak berdosa, nggak ada hukumnya. Justru karena Taurat mengatakan, kalau kita berzina, kita berdosa. Karena dikatakan demikian, maka saya berzina, saya berdosa. Betul? Janganlah mengambil hak orang lain, saya jadi berdosa. Jangan mencuri, saya jadi berdosa. Jangan membunuh, ya perintah ke-6, saya jadi berdosa, dan sebagainya. Kalau itu enggak ada, saya enggak berdosa apa-apa. Jadi justru Torah ini menunjukkan pelanggaran saya dan dosa-dosa saya. Lalu dia bisa enggak Taurat tadi mengampuni saya? Enggak bisa. Tetap lengket sama saya. Maka dikatakan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23 coba buka lagi. Roma 3:23. Ya. Kita baca sama-sama 2-3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini sebenarnya satu kali ngomong ya, yang artinya banyak. Seperti kita ngomong apa dalam bahasa Indonesia? Punya arti misalnya, pinter-pinterlah kamu jaga diri. Itu banyak artinya. Pinter-pinterlah kamu jaga diri kan bisa artinya banyak. Kurang lebih ini juga begitu. Jadi di Indonesia kan jadi panjang begini, tapi dalam bahasa Ibraninya itu cuma begitu. Kira-kira satu baris aja. Kayak saya ngomong tadi, pintar-pintarlah jaga diri. Hati-hati, itu kan banyak artinya. Nah ini juga jadi banyak artinya, sebenarnya tulisan cuma satu aja. Tentang artinya dosa itu kehilangan. Arti dosa. Semua orang telah berbuat dosa, semua. Di mata Tuhan semua. Anak kecil Pak, udah juga berbuat dosa. Yang lugu nggak tahu apa, udah berbuat dosa. Orang cacat udah berbuat dosa. Semua orang, kata semua orang, ya semua tidak ada kecuali. Karena ayatnya nggak berbicara gini. Semua orang berdosa, semua orang dewasa telah berbuat dosa. Berarti anak-anak bebas. Betul. Tapi kan bahasa karena semua orang telah berbuat dosa, semua. Besar, kecil, tua, muda, pakai jenggot, nggak pakai jenggot, berdosa semuanya. Halo,
Jadi siapa yang bebas? Tidak ada. Oh Pak, saya nggak pernah berdosa, saya baik-baik aja sama anak-anak saya punya keluarga loh, saya punya suami, saya punya istri loh. Aku kerja baik-baik, aku orang rumahan, nggak kemana-mana, saya di rumah aja. Tiap pulang kerja aku di rumah, tetap orangnya berdosa. Kalaupun Anda nggak berbuat, Anda mewarisi dosa warisan. Amin. Saya waris dosa warisan. Dan menghapuskan ini semuanya, nggak ada yang bisa. Kecuali satu pribadi itu, anak manusia, Yesus Kristus. Ini ayatnya banyak, paralelnya banyak. Coba kita buka, Markus 2 ayat 10, sama juga. Markus 2, coba saya lihat lagi ya. Takutnya salah. Betul ya? Ya. 2, 3. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkuasa. Di dalam dirinya dia punya kuasa. Dia bisa ngampuni dosa. Yang lain gak bisa, dia bisa. Itu. Jadi Bapak Ibu, dari sini bisa nggak kita bisa membela diri kalau orang nyerang kita? Yesus bukan sekedar nabi. Bisa? Bisa. Ya nabi dimanapun gak bisa mengampuni. Kecuali Allah. Yesus siapa? Yesus Allah. Maka dia bisa mengampuni dosa kita. Amin. Kalau sebatas pemimpin agama kita nabi, rabi atau siapapun namanya, gak bisa ngampuni dosa. Tapi Yesus sendiri berkata supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni. Dia punya power itu dalam dirinya yang tidak diberikan siapa-siapa. Dalam dirinya ada kuasa untuk mengampuni. Bukan dipinjam dari orang lain juga, ya. Bukan juga ada yang ngasih, otomatis dalam dirinya sendiri. Berarti dia memang Allah, karena dia punya kuasa untuk mengampuni. Jadi Bapak Ibu kembali lagi, jika Taurat dihadapkan dengan anugerah, persoalannya Bapak Ibu, Taurat hanya menunjukkan bagi kita dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran. Betul ya? Pelanggaran apa, dosa apa yang saya lakukan. Tapi tidak bisa menyelesaikannya. Lalu anugerah ini apa? Dosa apapun, pelanggaran apapun bisa diselesaikan oleh anugerah Yesus Kristus. Berarti kalimat sederhana anugerah atau grace, ya bahasa Inggrisnya grace ya. Bapak Ibu kalau punya anak namanya grace itu cantik, bagus artinya. Grace ya. Bagi yang mempunyai anak lagi, ini boleh namanya grace. Ya, grace ini punya kuasa. Gak cuma sekedar bisa mengampuni, ada kuasa. Pengampunan itu punya kuasa. Katakan amin. Sekarang saya mau tunjukkan apa aja kuasa pengampunan. Mari kita lihat Roma pasal 6. Kita mulai masuk pada materi. Roma pasal 6. Coba dibuka dulu ayatnya yang dari mulai 14. Ya, 14. Ya. 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali lagi baca yuk. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Halo, lihat sini. Ini janji Allah yang luar biasa. Sukacita nggak ada dengar ini? Sebab kamu, katakanlah Tuhan ngomong sama Bapak. Melvin, kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Karena kamu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Nah, ini tak tunjukkan sekarang. Pindah ya. Halaman kedua. Nanti tes loh Bapak Ibu.
Akhir belajar ini nanti tes lembar kertas siapin loh. Nah, ini Taurat. Taurat itu cuman bikin orang jadi apa? Kenal dosa, di bawah dosa, jadi budak dosa namanya. Terus saya jadi budak dosa, nggak bisa dibereskan, nggak bisa diselesaikan. Terus budak dosa. Mau kamu kaya, mau kamu pinter, budak dosa namanya. Mau kamu cantik, budak dosa. Mau kamu ada di rumah ibadah, budak dosa. Anugerah membebaskan saya dari dosa. Sebaliknya ya, anugerah. Grace tadi loh ya, anugerah. Menjadikan saya siapa? Bebas dosa. Kalau saya budak, sini jadi hamba kebenaran. Ah itu Bapak Ibu. Haleluya. 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 Tadinya saya budak dosa karena saya taunya Taurat. Setelah saya menerima anugerah yang menyelamatkan, masuk nih Roma 6:14. Aku gak lagi jadi budak dosa, bebas pindahnya di sini. Jalurnya beda. Jalurku sekarang di sini. Aku udah jadi orang yang merdeka. Tapi iblis nuduh Anda terus. Kamu kan begini, kamu gini. Nah, kita tergoda untuk kembali lagi melakukan ini. Halo. Tapi sebetulnya dalam diri saya, ketika saya menerima anugerah, udah ada power, kuasa yang menjadikan saya gak bisa kembali lagi ke sini. Sebetulnya gak bisa lagi. Dalam diri saya ada kerja Roh Allah yang memproteksi saya untuk tidak lagi jadi budak dosa. Saya jadikan jadikan hamba kebenaran, bebas dari dosa. Haleluya. Maka sekali lagi Bapak katakan, bagi kita sudah menerima anugerah keselamatan ini, jangan sekali-sekali konyol. Mau pindah agama lah, sebagainya. Kok nggak ngerti yang gini ya? Belajar dulu sama Bapak. Sebulan. Biar Anda cuci otaknya. Kok tiga-tiganya? Udah dijadikan kita bebas dosa, yang dulu budak dosa, bebas dosa sekarang ini, dan dijadikan Tuhan hamba kebenaran, kok mau balik lagi? Logikanya di mana? Bahkan saya mau katakan nih, sesuatu yang tak terlogikakan. Gak masuk akal. Kembali lagi seperti itu, makanya ada istilah Tuhan Yesus katakan, anjing kembali lagi pada mutahnya, babi kembali pada kubangannya. Itu, balik lagi. Sebetulnya kita bisa tidak bolak-balik ke dosa Bapak Ibu. Katakan amin. Kenapa? Karena saya terima anugerah. Kalau benar, terima anugerahnya. Kalau benar, cuman mungkin aja ada orang cuman, ya saya Kristen karena agama orang tua. Ya saya Kristen karena lingkungan. Saya Kristen karena anak-anak muda. Saya Kristen karena Anda masuk gereja. Coba sekali renungkan hari ini. Benar gak anugerah itu sudah Anda terima? Kalau Anda sudah terima anugerah, mestinya Anda sekarang hamba kebenaran. Tidak lagi jadi budak dosa. Budak dosa itu dulu ketika saya kenal Taurat. Tapi setelah saya kenal anugerah Tuhan, Yesus datang untuk mengampuni saya hamba kebenaran. Saya budaknya kebenaran. Tidak mampu untuk berbuat dosa, bahkan gak tahu berbuat dosa. Katakan amin. Kalau anak burung elang itu, Bapak Ibu, dipelihara oleh saya. Jadikan satu, dikumpulkan dengan anak ayam. Terus Bapak didik juga yang sifatnya seperti anak ayam. Dia nggak bisa terbang. Apalagi bulunya saya cabut bulunya. Tapi kalau saya latih sebentar, dibiarkan bulunya, coba terbangkan, kalau dia bisa kapak-kapakan sayapnya, di dalam dia secara otomatis sudah ada kemampuan terbang yang dia nggak perlu latihan. Betul apa betul? Anak burung nggak perlu latihan terbang. Dalam diri dia udah ada kemampuan untuk terbang. Tinggal latih sayapnya aja, kepak-kepakin dia akan terbang.
Yang menerima anugerah atau grace, nggak perlu latihan lagi. Anda punya kemampuan dalam diri Anda untuk hidup dalam kebenaran. Haleluya. Semoga firman siang ini memberkati kita. Semua dibebaskan. Jangan jadi budak dosa terus. Yang memiskinkan kita adalah dosa. Dosa jadi penghalang antara kasih karunia Allah dengan diri kita. Karena Allah nggak bisa bersentuhan dengan dosa. Tapi ketika saya jadi hamba kebenaran, anugerahnya mengerjakan banyak. Saya dibenarkan, saya diberkati, saya dipulihkan, saya disembuhkan, dan sebagainya. Itu sebabnya, jika Yesus mempraktekkan atau demonstrasi kuasa, selalu dia memulai kata-kata, dosamu sudah diampuni. Betul ya? Dimulai. Jadi pembuka jalannya itulah anugerah. Anugerah ini punya kuasa mengerjakan semua yang baik yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Dimampukan karena anugerah. Torah tidak bisa, jemaat Tuhan. Torah cuma nunjukin kamu bersalah, kamu berzina, kamu mencuri, kamu menipu, hanya itu. Tapi tidak punya kuasa untuk mengampuni dan berubah saya. Saya bisa diampuni hanya ketika anugerah itu lepaskan ke atas diri saya. Tepuk tangan dong buat anugerah yang luar biasa. Jadi kalau anugerah itu tidak bekerja sampai sekarang, Anda masuk neraka. Tidak bisa. Taurat pun tidak bisa menyelesaikan. Pendeta nggak bisa menyelesaikan. Gereja yang cantik nggak bisa menyelesaikan. Itu hanya beres kalau Anda terima anugerah yang mengubahkan saya. Hidup saya berpindah dari dosa pada kebenaran. Ini loh dahsyatnya anugerah ini Bapak Ibu. Ada amin? Grace yang Tuhan kerjakan. Klik lagi. Berikutnya. Nah, anugerah adalah kuasa yang mengalahkan setiap kecanduan Anda menghancurkan diri sendiri. Apa kecanduan Anda? Yang sifatnya jadi kelemahan dan diri jadi hancur. Anugerah merevolusinya, merubahnya jadi baru. Katakan amin. Saya mau tanya, kalau ada orang kebiasaannya narkoba, udah terikat lama, bisa nggak sembuh Bapak Ibu? Bisa nggak pulih Bapak Ibu? Kok ragu? Bisa nggak sembuh? Bisa, kalau dia terima anugerah ini. Mana penjelasan ini? Semua tindakan-tindakan saya yang akan berakibat menghancurkan saya, stop! Begitu anugerah bekerja, stop semuanya. Bukan usaha saya lagi, tapi Yesus lewat anugerahnya mengerjakannya buat saya. Hebatnya. Bukan aku. Jadi Bapak Ibu, jadi orang baik itu bukan tekad. Bukan tekad. Tekadmu selalu kalah. Aku menjadi orang baik, aku menjadi orang tidak takut, aku menjadi orang yang pintar. Itu tekad. Tapi anugerah lepaskan mengerjakan itu semuanya. Kebaikan terjadi, kecemerlangan terjadi, rezeki terjadi karena anugerah. Indah sekali dari orang Kristen itu. Aku bersyukur dari orang Kristen. Katakan amin. Semua tekad itu kan buntu jalannya, gak akan selesai. Akan memindahkan Anda mau cari bahagia, cari tekad. Aku mau menyepi, aku mau naik ke gunung semedi. Ya semedi sampai digigit nyamuk segala macam. Kaya enggak juga, bahagia enggak juga. Hanya anugerah yang dilepaskan, saya terima dengan iman. Itu mengerjakan totalitas perubahan bagi diri saya. Katakan amin. Nih. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh kuasa kehendak saya, ego saya, dan upaya-upaya diri sendiri, dikerjakan Tuhan melalui caranya, dilepaskan lewat anugerah. Jadi anugerah ini Bapak Ibu bukan cuma tulisan, ini ada kuasa,
Ada kuasa. Ini tidak ada kuasanya. Hello, cuman tunjukkan pelanggaran-pelanggaran, dosa saya, kejahatan saya, tapi ini ada kuasanya. Walaupun kayaknya tampaknya begitu gampang sekali, dosamu sudah diampuni. Wah, enak banget. Gak ada syarat apa-apa, gak harus bawa kambing, gak harus bawa gulai, gak harus bawa pete, segala macam, tapi diampuni. Lebihnya lagi, kuasanya bekerja membereskan dalam diri saya semua yang tidak baik tadi. Yang bersifat menghancurkan diri Anda diselesaikan. Bapak Ibu, jadilah orang Kristen sungguhan. Amin. Saya meminta nih sebagai gembala dengan hormat dan sayang. Jadilah orang Kristen sungguhan, karena ada kuasa yang bekerja dengan sangat luar biasa, namanya anugerah. Loh, Anda nggak terima anugerah, sampai botak sarion, kan bisa kaya. Kecuali kerja keras. Katakan amin. Tapi sedikit anugerah lepaskan, aku bisa berubah. Yang kayak gini Anda tidak kenali lagi, saya besok berubah. Kalau anugerah lepaskan. Bapak ngomong, Bapak Ibu. Khotbah nggak cukup lama, nanti teruskan lagi. Kita apa sih mau kita andalkan? Mohon maaf ya. Harta benda kita nggak punya. Koneksi Anda nggak punya. Teman jenderal nggak punya. Sekolah tinggi nggak punya. Pangkat nggak ada. Terus mau apa? Kita berubah hidup ini. Ada satu, dapatkan anugerah Tuhan. Ini dia. Dengan ini Anda bisa berubah semua. Anak-anak Anda bisa jadi orang-orang yang terpandang, yang cakap, dapat kerjaan, mulia. Ini. Ajarkan anak-anak kita untuk takut akan Tuhan dari sekarang. Suruh mereka beribadah. Kalau Anda harus bayar harga ngantar dia ke sini, antar. Demi masa depan dia. Cuman ngeman-ngemani, aku capek, aku gini. Hasilnya nggak ada buat dia, kasihan Bapak Ibu. Tegur dia selagi kita masih bisa membentuk dia. Katakan amin. Ada orang mengatakan, untuk bisa dapat di negeri, aku mau bimbang tes bimbel. Keluar uang sekian juta, jaminan nggak masuk? Nggak juga. Ya syukur ada yang masuk, ada yang nggak juga. Intinya itu kan cuma upaya. Upaya yang tidak ada jaminan apa-apa. Tapi kalau Tuhan memberi, orang nggak bimbel juga bisa masuk juga yang bagus-bagus. Boleh dong Bapak Gembala berharap demikian. Jemaat Tuhan yang sederhana ini, aku di pihakmu loh Bapak Ibu. Saya bukan orang sok karena saya udah lebih bagus kehidupan sosial saya, terus saya gurui. Bukan, justru karena Bapak kasih firman yang begini, pro dengan Anda semuanya. Mengerti kesusahannya, mengerti masalahnya, mengerti di mana letaknya. Cuman kadang-kadang Bapak juga kecewa, kok nggak ngerti ya mereka gini. Bahwa mereka butuh Tuhan lebih daripada yang mereka rasakan. Tanpa Tuhan dilibatkan, nggak akan bisa lebih bagus hidupnya. Percayalah sama saya. Tidak akan bisa lebih bagus kecuali Tuhan. Kemarin di 2 pagi Bapak sampaikan, ada teman saya, teman dulu waktu pemuda remaja lah gitu. Kayak sini kan kayak Rizky sama Enhat, teman gitu. Tapi kami udah SMA. Saya kuliah, dia masuk diterima di Akabri. Diterima pada akhirnya di Angkatan Laut. Pensiun, Brigjen, itu udah terlambat. 10 tahun lebih, 12 tahun gak naik-naik pangkat dari kolonel sampai jadi Brigjennya. Tapi puji Tuhan, 2 tahun menjelang pensiun, dapat hadiah Brigjennya. Anaknya 3 Bapak Ibu, laki-laki, perempuan, laki-laki. Yang nomor 1 diterima lagi di Akabri. Sekarang pangkatnya mungkin udah kapten ya. Anda tahu? Dapat beasiswa sekolah dari kedinasannya ke Belanda.
Istrinya ikut juga, ikut sana sekolah, ambil S2 udah lulus, sekarang mau lagi ambil doktor dia. Yang nomor 2 perempuan menikah dengan TNI Angkatan Darat, ya sekarang udah pangkatnya mayor, dia sekolah di Harvard, istrinya juga ikut sekolah di Harvard University, kampus yang dulu aku kepingin sekali bisa sekolah di sana. Yang nomor 3, ini baru akan nikah, kami terima undangannya. Kemarin tanggal 3 ya, 3 Juni. Laki-laki TNI Angkatan Laut juga, pangkat Letu. Menikah dengan seorang perempuan, usia 22 tahun, doktor. Langsung dapat penugas, maka dimeritkan, dikawinkan duluan ini. Sekarang nih laki-laki ini dapat tugas di Harvard University. Istrinya ambil lagi doktoral di sana lagi. Saya bilang sama ibu, aku cemburu loh mah. Orang udah kaya gitu, nasib ada anak-anak kita yang gak punya jodoh-jodoh sampai tuanya. Ini enteng jodohnya, pangkatnya bagus-bagus, karir bagus-bagus, punya menantu bagus-bagus, siapa gak kepingin? Dan dia bukan seorang pendeta, dia TNI Angkatan Laut. Tapi yang Bapak kenal, anak-anak semuanya nurut-nurut, ibadahnya nggak pernah main-main, nggak pernah bolong-bolong. Didik aja anak kita gitu. Jangan pernah sia-siakan ibadah. Tuhan memperhatikan anak-anak kita. Betul nggak? Dia tidak pernah mau berpiutang. Semua anak-anak yang ngerti cari Tuhan, walaupun anak-anaknya nggak ada yang melayani, kayak saya begini nggak melayani, cuman ibadah, tapi setia ibadah. Diperhatikan begitu Bapak Ibu. Siapa yang nggak kepingin kayak gitu? Anak-anak kita gitu karirnya bagus-bagus semuanya, menantu dapat yang bagus-bagus juga semuanya. Bapaknya nggak perlu warisi apa-apa, anak-anak bisa beli rumah sendiri. Udah ambil rumah sini katanya, oh dia ambil lagi tahu rumah 4M, 5M, MM-an rumahnya. Masih pasangan muda, masih punya anak 1 gitu. Bapak Ibu, itu kisah orang lain. Tapi saya mau ngomong, bisa terjadi juga dalam diri kita. Kalau kita biarkan anugerah Tuhan menjamah kita hari ini. Anugerah, kalau lepaskan, dia mengerjakan buat kita segala hal. Kerjaan itu anugerah Bapak Ibu. Rezeki itu anugerah. Punya anak itu anugerah. Sehat itu anugerah. Bisa kerja itu anugerah. Semua anugerah Tuhan. Akan ditambahi lagi buat kita kalau kita mengasihi Dia. Katakan amin. Maka Bapak didik keras semuanya, termasuk para pengerja. Jangan nggak pernah ibadah sekalipun sampai digotong orang. Kalau kamu nggak bisa datang tuh bukan pamit, flu pilek gitu, sampai nggak bisa pergi lagi, digotong orang baru kesini, baru nggak usah pergi. Ibadah terus. Katakan amin. Gempur surga sampai kamu kebanjiran anugerah dari surga. Jangan cengeng, dikit-dikit minta kelegaan, minta gini, mau seorang maklum. Surga nggak mau maklumin Anda loh, Anda nggak punya iman sama sekali. Nih Anda punya iman, dia maklumi Anda. Betul nggak? Gempur terus, datang terus. Nggak punya motor, jalan kaki. Kecuali dia nggak punya kaki, waduh nggak bisa ibadah. Aku butuhnya anugerah ini loh. Ada amin? Nanti coba izinkan, kapan-kapan Pak Joko sama Bu Joko ceritakan. Putri mereka yang sulung itu spesialis. 4 tahun mereka sekolah di Solo ini. Mau masuknya Bapak Ibu itu setengah mati. Punya uang aja belum tentu Anda bisa sekolah. Kalau punya uang pun nggak bisa. Saingannya banyak untuk tes. Dari urusan fisik sampai intelektual, semua diuji. Anaknya Pak Joko dan Bu Joko bisa karena anugerah. Itu dia terima, saya bilang ini anugerah Chandra.
Banyak orang kepingin, gak bisa. Yang punya duit juga gak bisa. Ya kalau sekolah sendiri minimal ya setengah miliar lah Bu ya. Punya uang setengah M, biaya sendiri. Kalau gak ada sponsornya. Bukan karena Pak Joko sama Bu Joko kaya. Tapi anaknya cari Tuhannya luar biasa. Dia ngerti, aku hanya bisa hidup kalau aku dapatkan anugerah. Itu dipertahankan, itu dikerjakan. Saya saksian sendiri, betapa marahnya saya sangat dengan putri saya kalau dia ngabaikan ibadah. Kami selalu monitor, ibadah nggak kamu kalau nggak ke Genpil? Ibadah apa? Lihat Zoom, lihat ini. Ditanya sama ibu semua, tadi khotbahnya apa? Dicek. Kadang-kadang dia bisa jawab, kadang-kadang bisa jawab. Waktu dia nggak bisa jawab, pasti bohong dia. Semua karena kami butuh, rindu, sayang. Anak kami tidak gagal sama sekali. Karena kamu butuh anugerah. Bukan Dedi loh, jaminan kamu bisa nanti sukses. Dedi sama Mami akan bisa tinggalkan kamu pergi. Tapi kamu butuh Tuhan yang akan bisa sekolahkan kamu sampai setinggi-tingginya. Anak kita perlu Tuhan. Dan itu mereka lihat contoh dari ibu bapaknya. Nah, ibu bapaknya gak butuh Tuhan, gimana anak-anak bisa takut akan Tuhan? Kan gak mungkin bapak ibu. Nyuruh Yosua misalnya, Yos jangan rokok ya. Nih bapaknya ngerokok, papsus. Ya ngerokok juga pasti anaknya. Kan begitu ya. Halo. Semua lihat contoh dari video papi maminya. Papa mamanya itu videonya ditonton sama anak-anak semuanya. Kalau lihat bapak mamanya, setia ibadahnya, melayani, hujan deras juga datang sini segala macam. Anaknya juga ngerti. Pasti akan berdedikasi juga yang sama. Intinya, seberapa pentingnya kita mendapatkan anugerah ini untuk hidup kita. Melebihi dapat emas perak permata. Lebih apapun juga, anugerah itu kubutuhkan. Sekarang waktu aku hidup, bahkan sampai ke surga nanti, aku butuh anugerah itu. Torah hanya mengenalkan saya dosa-dosa dan perbuatan pelanggaran-pelanggaran saya. Tapi tidak bisa menyelesaikannya. Hanya anugerah Allah melalui Yesus Kristus yang dapat mengampuni saya dan segala dosa-dosa saya. Jangan main-main dengan hidup ini. Waktu terus bertambah. Kayaknya Genpil itu masih sebentar kalau saya lihat nih. Kita jalan. Udah 19 tahun loh Bapak Ibu usia. Ya besok 19 tahun ya. 19 tahun. Bapak ketika merintis mulai ini usianya 42 tahun. Tinggal hitungan hari nih. 61 tahun. Pertanyaannya, Bapak Ibu juga kan merangkak terus tambah usianya. Udah siap gak? Kalau Tuhan panggil hari ini Anda. Udah beres gak? Udah pernah gak minta anugerahnya supaya diampuni? Udah paskan semua pengampunan dan Anda dibereskan, dilayakkan untuk masuk surga. Ini anugerah ini penting banget. Jadikan kita hamba kebenaran, bukan budak dosa lagi. Hamba kebenaran itu artinya saya punya keputusan atau dijadikan Tuhan melayani kehendak Dia. Kehendak Dia. Itu namanya hamba kebenaran. Karena Tuhan gak mungkin punya kehendak yang jahat. Betul ya? Dia jadikan saya hamba yang melayani, yang taat pada kehendak Dia. Ini saya budak dosa, melayani dosa. Sampai hari ini jadi melayani dosa terus. Kelihatan orang baik begini, pakaian cantik, tampil menawan. Anda budak dosa. Melayani semua keinginan berdosa. Mulai dari bergosip, senang bergibah ria, dan sebagainya. Itu kebiasaan kita. Tapi begitu Anda terima anugerah, berubah semuanya. Pindah di jalur ini. Dijadikan hamba yang taat pada kehendak Dia. Saya melayani kehendak Dia. Artinya lagi, kalau saya melayani kehendak Tuhan, saya tutup dengan ini, saya memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Itu mimpi saya. Saya minta sama Tuhan 10 pasang ya Tuhan. Jemaat baru.
yang memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Kan jadi partner Bapak Gembala untuk buat suasana baru di gereja ini. Ada amin? Gak hitung-hitungan waktunya, tenaganya, uangnya, materinya, kita melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Karena kenapa? Prioritasnya sekarang udah beda. Dulu prioritas saya uang. Falsafah hidup saya dulu uang. Kata kaya bukan kata yang paling pantas diwujudkan. Tapi sejak Yesus masuk dalam hidup saya, terima anugerah, maka dalam diri saya ada prioritas yang baru. Menyenangkan Dia, melayani Dia. Sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu mau berjanji berubah demikian? Sekali lagi ya, nggak masuk menyinggung ya. Jemaat ini semua jemaat yang rata-ratanya hidup sederhana. Betul apa betul? Beberapa orang aja punya mobil, sederhana semuanya. Kok Bapak punya mimpi pengen lihat jemaat ini berubah loh hidupnya semua. Amin, berubah. Dan sangat yakin sekali itu bisa. Bisa. Di usia berapapun Anda bisa berubah. Anda bisa kaya di usia berapapun. Anda bisa diberkati di usia berapapun. Tapi syaratnya anugerah itu kita terima. Tanpa ada anugerah mengerjakan diri saya tetap budak dosa, budak kemiskinan, budak kebodohan, dan sebagainya. Mintalah pada Tuhan yang baik. Tolong saya Tuhan untuk berubah. Izinkan saya menerima anugerah-Mu yang baru. Jadikan saya hamba kebenaran yang mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kita punya satu tugas lagi Bapak Ibu. Tugasnya anak-anak kita. Kita harus luluskan mereka. Jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang Tuhan pakai. Katakan namanya. Bukan orang-orang pecundang yang gagal, yang sampah, gak dipakai apa-apa. Tapi orang-orang berhasil, yang akan jadi mitra-mitra Allah di bumi ini, di gerejanya, yang Dia akan pakai. 10 orang, kalau dia pakai Tuhan, akan mewarnai kita semuanya. Beda cara nampil semuanya. Enggak usah dikasih kesempatan Pak Gembala, ambil bagian sendiri. Pak Gembala, aku boleh nggak jaga parkir? Pak Gembala, itu ciri-cirinya. Kok dia ngerti gitu? Dia terima anugerah pasti. Karena tadi kalau dari diri sendiri, mungkin dia nggak ngerti. Tapi anugerah bekerja maksimal dalam dirinya dan dia berubah jadi seorang yang baru lagi. Ada amin? Sekarang kan digerakkan sulit ya. Ada diajak doa, sulit. Diajak ke Bromo, sulit. Yang depan kan selalu kemiskinan, nggak punya uang. Tapi kalau anugerah bekerja, ada tidak lihat itu lagi. Bersandar pada anugerahnya. Katakan amin. Katakan amin. Pikiran kita akan berubah. Bukan melulu mengajak orang lain mengerti saya. Kamu ngertiin saya dong. Kamu ngertiin saya dong. Karena kapan waktunya kita ngerti Tuhan, kehendak Tuhan? Kamu ngertiin saya dong. Aku kan begini kerjanya. Iya saya ngerti. Ya nggak apa-apa. Kamu nggak pergi nggak apa-apa. Kamu gini nggak apa-apa. Kamu malas juga nggak apa-apa. Serah nggak apa-apa. Tapi soal anugerah sama Tuhan ini yang kita perbaiki. Jangan-jangan gara-gara itu memacetkan semua anugerah buat kita. Ya apa-apa dia nggak bisa digerakkan ke Tuhan. Ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau. Udahlah, biarkan aja gitu. Nah itu. Sehingga nggak ada perkembangan apa-apa. Tapi kalau kita menyambut Tuhan, Tuhan bekerjalah dalam diri saya. Sepenuhnya, lepaskan anugerah-Mu. Aku mau jadi orang yang baru, yang merdeka penuh, yang berdaulat, yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan kerjakan itu. Firman Tuhan tadi intinya mengatakan, bahwa anugerah yang kita terima dapat melepaskan kita dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik, segala pelanggaran-pelanggaran dosa, segala kecanduan yang akan menyebabkan kita hancur diri kita dan masa depan kita dapat cegah ketika kita dengan iman menerima anugerah yang Tuhan lepaskan. Sebelum kita mulai
prosesi perjamuan kudus ini, secara pribadi coba Bapak Ibu berdoa sekali lagi. Minta anugerahnya lepaskan, mengampuni dosa-dosa Anda, dan mengerjakan dengan penuh kuasa segala keterbatasan dan kelemahan Anda. Minta pada Tuhan, Tuhan ampuni saya, begitu banyaknya dosa-dosa yang saya perbuat, dan begitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang saya kerjakan. Saya minta anugerah-Mu siang ini juga dilepaskan dan mengampuni saya. Dia baik. Dia ingin memberikan Anda kesempatan sekali lagi. Dan bukan Allah yang kejam, yang menutup pintu anugerahnya. Justru Dia kerjakan buat kita keselamatan dan kebaikan. Sekarang Tuhan Yesus, kami mau berdoa, terima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, Engkau diutus kepada dunia untuk beritakan kabar baik. Bertekunlah sampai menantikan Tuhan Yesus datang kedua kalinya dalam iman percaya yang tidak pernah goyah. Sekarang terimalah berkat daripada Tuhan untukmu. Tuhan kiranya memberkatimu serta memelihara hidupmu. Tuhan juga kiranya membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberimu kasih karunia. Tuhan juga kiranya menghadapkan wajahnya ke arahmu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Yesus Tuhan datang yang kedua kali, sama-sama kita katakan amin.